Apakah Anda pernah merenung, apakah aliran darah ke organ vital Anda masih seoptimal saat muda dulu? Pertanyaan ini jarang diucapkan. Namun diam-diam muncul dalam benak banyak pria seiring bertambahnya usia. Terutama saat mulai terasa ada yang berubah di bagian bawah. Kabar baiknya, ada langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan setiap hari untuk membantu memperlancar dan merawat pembuluh darah di area sensitif pria, termasuk yang berkaitan langsung dengan aliran darah ke penis. Dalam video ini, kami akan mengulas 5 cara alami yang dapat membantu pria usia lanjut menjaga sirkulasi darah tetap sehat di area yang penting. Mulai dari rutinitas ringan hingga perubahan kecil dalam pola hidup yang ternyata punya dampak besar. Seluruh tips ini berdasarkan pengalaman nyata dan pengamatan medis terhadap pria-pria seusia Anda. Pastikan menonton hingga akhir, karena 5 kebiasaan ini tidak hanya bermanfaat bagi kondisi fisik Anda, tapi juga dapat menumbuhkan kembali rasa percaya diri yang mungkin lama menghilang sebagai pengingat bahwa Anda masih kuat, berharga, dan hidup sepenuhnya. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Nomor pertama, gerakan ringan setiap hari bantu lancarkan aliran darah ke area bawah tubuh. Untuk menjaga sirkulasi darah tetap optimal, terutama di bagian bawah tubuh, tidak perlu cara rumit. Justru, gerakan ringan yang dilakukan secara rutin adalah salah satu solusi paling alami dan terbukti efektif. Para dokter sering mengingatkan bahwa apapun yang menyehatkan jantung, juga berdampak positif bagi seluruh sistem pembuluh darah, termasuk bagian sensitif di sekitar panggul. Seperti halnya pembuluh darah lain di tubuh, bagian ini juga membutuhkan aliran darah yang lancar dan stabil agar tetap berfungsi dengan baik. Aktivitas seperti berjalan santai, berenang, atau melakukan kegiatan berkebun sederhana dapat mengaktifkan otot-otot kaki dan pinggul. Otot yang aktif akan memberi sinyal kepada tubuh untuk memompa darah dengan lebih efektif dan teratur. Dalam jangka panjang, ini membantu menjaga kelenturan pembuluh darah serta mencegah terjadinya penyumbatan atau penyempitan. Saya pernah mengenal seorang pria, Pak Wahyono, kini berusia 78 tahun. Ia memutuskan untuk rutin berjalan kaki selama 20 menit setiap pagi setelah sarapan. Ia bercerita, awalnya saya anggap remeh, tapi setelah beberapa minggu, badan saya terasa lebih enteng. Bukan cuma kaki, tapi juga postur dan semangat saya jadi lebih baik. Inilah yang sering terlupakan. Sirkulasi darah bukan hanya soal fungsi organ, tapi juga memengaruhi bagaimana tubuh kita terasa sehari-hari. Bahkan gerakan sederhana pun sangat bermanfaat, seperti menaiki tangga, meregangkan tubuh begitu bangun tidur, atau sekadar menyiram tanaman. Meskipun terlihat sepele, aktivitas ini mengingatkan tubuh bahwa bagian-bagian tersebut masih digunakan. Tubuh pun merespons dengan mempertahankan kelancaran aliran darahnya. Intinya, jika Anda ingin pembuluh darah tetap sehat, tak peduli lokasinya, biasakan tubuh Anda untuk terus bergerak. Tidak perlu ke pusat kebugaran. Yang dibutuhkan hanyalah kesungguhan, rutinitas sederhana, dan komitmen setiap hari. Hasilnya bukan hanya terasa di tubuh, tetapi juga menyentuh hal yang lebih dalam, rasa percaya diri, semangat hidup, dan kepuasan batin karena tahu bahwa Anda sedang merawat diri dengan cara terbaik. Nomor 2, asupan makanan yang membantu produksi nitrit oksida dan menjaga kelenturan pembuluh darah. Pembuluh darah kecil di tubuh kita, terutama yang berperan penting dalam memperlancar aliran darah ke bagian-bagian yang sensitif, sangat membutuhkan elastisitas agar tetap bekerja optimal. Menariknya, cara untuk merawat kelenturan tersebut tidak harus lewat obat-obatan, tetapi bisa berasal dari pilihan makanan yang Anda konsumsi sehari-hari. Ada sejumlah bahan alami dalam makanan yang mampu merangsang tubuh memproduksi nitrit oksida, yakni senyawa yang membantu pelebaran dan relaksasi pembuluh darah. Ketika pembuluh darah lebih rileks dan terbuka, sirkulasi darah pun menjadi lebih lancar, tanpa tekanan berlebih, tanpa hambatan, dan tanpa menyebabkan tubuh bekerja terlalu keras. Sayuran hijau seperti bayam dan arugula tergolong luar biasa dalam hal ini. Begitu pula dengan bit, benar, umbi bit, mau dikukus, dijadikan jus, atau dimasukkan ke dalam smoothie, semua cara itu memberi manfaat yang luar biasa untuk memperlancar peredaran darah. Buah delima juga tidak kalah hebat. Berdasarkan berbagai riset, delima tidak hanya membantu meningkatkan kadar nitrit oksida, tetapi juga berperan sebagai antioksidan yang melindungi pembuluh darah dari kerusakan akibat stres oksidatif. Kabar baiknya, Anda tak perlu mengonsumsinya dalam porsi besar. Hanya dengan menambahkan satu porsi kecil makanan-makanan ini setiap hari, Anda sudah berkontribusi terhadap kesehatan pembuluh darah dalam jangka panjang.
Ini bukan tentang mengubah seluruh pola makan atau menjadi vegetarian, melainkan soal mengambil keputusan sadar dan sederhana, karena setiap suapan memiliki dampak. Saya jadi teringat cerita seorang pria berusia 81 tahun, Pak Ahmad namanya. Ia mengaku, saya tidak pernah menyukai sayur hijau, tapi saya mulai menaruh sedikit bayam di telur dadar saya tiap pagi. Awalnya saya tidak terlalu merasakan perbedaan, tapi lama-lama tubuh saya terasa lebih bertenaga. Bahkan bukan cuma fisik, pikiran pun jadi lebih ringan. Perubahan kecil itu ternyata membawa efek besar dalam hidupnya. Jika Anda ingin mendukung sistem peredaran darah secara menyeluruh, tak hanya demi jantung, tapi juga untuk daya tahan dan energi harian, maka biarkan makanan menjadi alat bantu alami Anda. Sebab, solusi terbaik kadang bukan berasal dari apotek, tapi dari dapur Anda sendiri. Jika Anda masih menyimak hingga bagian ini dan merasa informasi ini bermanfaat, tuliskan nomor 2 di kolom komentar untuk memberitahu bahwa Anda masih bersama kami. Dan jika Anda belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten inspiratif berikutnya. Sekarang, kita lanjut ke poin selanjutnya. Nomor 3, pentingnya menjaga kecukupan cairan tubuh dan mengurangi konsumsi alkohol untuk menjaga kekentalan darah dan kesehatan pembuluh darah. Banyak orang tidak menyadari bahwa hidrasi memegang peranan vital dalam proses sirkulasi darah. Padahal, agar darah dapat mengalir dengan lancar, terutama lewat pembuluh darah kecil yang sensitif, menjaga cairan tubuh sangatlah krusial. Air berfungsi untuk menjaga agar darah tetap memiliki konsistensi yang tepat. Ketika tubuh mengalami kekurangan cairan, darah akan menjadi lebih kental dan mengalir lebih lambat. Kondisi ini menyulitkan darah melewati pembuluh-pembuluh kecil, terutama di area bawah tubuh yang bekerja melawan gravitasi. Jika sirkulasi darah terhambat, pembuluh darah bisa kehilangan kelenturannya dan menjadi kurang responsif. Dalam jangka waktu lama, hal ini bahkan berisiko menyebabkan penyumbatan. Ditambah lagi, kebiasaan mengonsumsi alkohol dapat memperburuk kondisi ini. Meski minum segelas anggur sesekali tidak masalah, konsumsi alkohol secara teratur, bahkan dalam jumlah kecil, dapat menyebabkan dehidrasi. Alkohol juga berdampak pada kemampuan pembuluh darah untuk mengembang dan menyempit, sehingga mengganggu aliran darah alami yang perlu dijaga seiring bertambahnya usia. Sebaliknya, menjaga tubuh tetap terhidrasi adalah salah satu cara termudah untuk merawat sistem peredaran darah Anda. Tidak hanya air putih, cairan lain seperti teh herbal, sup kaldu, bahkan buah-buahan seperti semangka dan jeruk juga dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan mudah. Saya mengenal seorang pria lanjut usia bernama Pak Junaidi, berusia 79 tahun, yang dulu sering mengeluhkan kakinya dingin dan merasa tubuhnya lesu setelah makan malam. Ia mulai membiasakan diri untuk minum segelas air besar di pagi hari dan satu lagi di sore hari. Setelah beberapa minggu, ia merasakan perubahan yang signifikan, bukan hanya dari segi energi, tetapi juga tubuhnya terasa lebih ringan dan lebih tanggap secara keseluruhan. Pelajaran yang bisa diambil adalah, jangan meremehkan hal-hal sederhana. Tubuh yang cukup cairan adalah tubuh dengan sirkulasi darah yang optimal. Dan sirkulasi yang baik mendukung berbagai fungsi tubuh yang Anda pedulikan, termasuk yang mungkin jarang Anda bahas. Kadang, kebiasaan kecil seperti memilih minum air daripada kopi ketiga bisa jadi kunci untuk merasa lebih hidup dan segar. Nomor 4, menghilangkan faktor penghambat aliran darah, berhenti merokok dan mengelola kadar kolesterol. Untuk menjaga aliran darah tetap lancar, terutama di bagian tubuh dengan pembuluh darah kecil dan rentan, penting untuk memperhatikan bukan hanya apa yang Anda tambahkan, tapi juga apa yang Anda singkirkan dari gaya hidup Anda. Dua musuh utama bagi kesehatan sirkulasi darah pada pria lanjut usia adalah kebiasaan merokok dan kolesterol yang tidak terkontrol. Mari kita bahas merokok terlebih dahulu. Walaupun Anda sudah lama tidak merokok, perlu diingat bahwa zat dalam rokok menyebabkan pembuluh darah mengecil. Akibatnya, pembuluh darah menjadi kaku, lebih sempit, dan berisiko tersumbat. Efek ini tidak hanya berdampak pada paru-paru atau jantung, tapi juga memengaruhi seluruh tubuh, termasuk pembuluh darah yang berperan penting dalam fungsi tubuh Anda yang paling vital. Ketika pembuluh darah menyempit atau tersumbat, aliran darah tidak sampai ke tujuan yang diperlukan, dan tanpa peredaran darah yang baik, fungsi tubuh secara keseluruhan bisa terganggu. Selanjutnya, masalah kolesterol. Bukan soal mencapai angka ideal secara mutlak, melainkan memahami bagaimana kolesterol bisa menumpuk pada dinding arteri dan vena Anda. Seiring berjalannya waktu, penumpukan ini seperti endapan yang menyumbat pipa, memperlambat aliran darah, membuat pembuluh darah menjadi keras,
dan jika sudah parah, bisa menghentikan aliran darah sepenuhnya. Kabar baiknya, kedua hal ini bisa dikendalikan. Berhenti merokok, bahkan saat Anda sudah berusia di atas 70 tahun, dapat membawa perubahan signifikan pada sirkulasi darah Anda. Mengatur kolesterol tidak berarti harus menjalani diet ketat tanpa lemak sama sekali, melainkan memilih sumber lemak yang lebih sehat, aktif bergerak, dan jika diperlukan, konsultasi dengan dokter untuk merancang program pengelolaan yang sesuai dengan kondisi tubuh Anda, bukan mengikuti standar orang lain. Saya pernah berbincang dengan seorang pria bernama Pak Gunawan, berusia 74 tahun, yang bercerita, setelah merokok selama 40 tahun, saya memutuskan berhenti. Awalnya saya kira kerusakannya sudah terlalu parah, tapi 2 bulan kemudian, saya mulai merasakan jari tangan dan kaki saya menjadi hangat kembali. Rasanya seperti keran air yang dulu mati kini dibuka lagi. Itulah kekuatan menghilangkan penghambat. Ini bukan sekadar mengubah angka dalam hasil pemeriksaan kesehatan, tapi juga mengubah bagaimana Anda merasakan kehidupan. Karena peredaran darah yang baik bukan hanya soal fisik, tapi juga soal energi, kepercayaan diri, dan keyakinan dalam diri bahwa tubuh Anda masih mendukung Anda, bukan malah melawan. Kalau Anda masih menyimak video ini dan merasa informasi ini bermanfaat, tuliskan komentar nomor 4 di kolom bawah supaya saya tahu Anda masih bersama kami. Dan jika belum subscribe, saya sarankan untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten berikutnya. Dukungan Anda sangat membantu kami untuk terus membuat konten berkualitas yang dapat menginspirasi dan memberikan informasi berguna. Sekarang, mari kita lanjut ke poin berikutnya. Nomor 5, memperkuat otot-otot panggul untuk mendukung aliran darah di area yang paling penting. Salah satu metode yang sering terlupakan namun sangat ampuh untuk meningkatkan peredaran darah pada pria lanjut usia adalah dengan melatih otot-otot di sekitar panggul. Otot-otot ini mungkin jarang menjadi fokus perhatian, tetapi perannya sangat signifikan dalam menjaga dan mengatur aliran darah ke bagian tubuh yang Anda prioritaskan. Otot dasar panggul berfungsi sebagai penyangga yang menopang dan membantu mengendalikan sirkulasi darah di area tersebut. Ketika otot-otot ini dalam kondisi kuat, mereka memberikan tekanan halus yang menjaga pembuluh vena tetap sehat. Sebaliknya, jika otot-otot ini melemah, area tersebut kehilangan kekencangan, yang kemudian dapat memengaruhi fungsi organ serta aliran darah. Disinilah latihan seperti kegel menjadi penting. Jangan salah, latihan ini bukan hanya diperuntukkan bagi wanita. Bahkan untuk pria di atas usia 65 tahun, melakukan latihan kegel secara rutin selama beberapa menit setiap hari bisa meningkatkan kekuatan otot panggul, memperlancar sirkulasi darah, dan meningkatkan respons tubuh dengan cara yang seringkali mengejutkan banyak pria. Anda tidak memerlukan alat khusus, cukup dengan fokus dan niat. Kencangkan otot yang biasa Anda gunakan untuk menghentikan aliran urin. Tahan beberapa detik, kemudian lepaskan. Mulailah dengan 5-10 kali pengulangan, beberapa kali dalam sehari. Seiring waktu, latihan sederhana ini akan memperkuat otot di area yang sangat vital. Saya teringat seorang pria bernama Pak Daryono, 76 tahun, yang pernah berbagi cerita bahwa dia memulai latihan ini di sela-sela jeda iklan saat menonton acara TV favoritnya. Dia mengatakan, pada awalnya terasa biasa saja, tapi setelah beberapa minggu dia mulai merasakan tubuhnya lebih stabil dan kendali atas tubuhnya semakin baik. Hal itu memberikan semangat baru yang sudah lama tidak dia rasakan. Itulah kekuatan memori otot. Secara perlahan namun pasti, kekuatan itu kembali muncul. Dan ketika itu terjadi, rasa percaya diri Anda juga ikut meningkat. Bukan hanya karena fungsi tubuh yang membaik, tapi juga karena Anda mulai merasa nyaman dan akrab lagi dengan tubuh Anda sendiri. Di tahap usia ini, pengalaman seperti itu bukan hal yang sepele. Justru ini pantas dirayakan karena menandakan Anda belum berhenti berkembang. Sebaliknya, Anda sedang membuka babak baru yang penuh kekuatan. Satu repetisi sederhana, perlahan tapi pasti. Kesimpulan, menjalani proses penuaan dengan baik, khususnya bagi pria yang sudah memasuki usia 60, 70, atau bahkan 80 tahun, membawa rasa lega tersendiri ketika menyadari bahwa tubuh kita masih mampu merespons perawatan dengan efektif. Kelima langkah sederhana ini bukanlah trik ajaib atau solusi cepat, melainkan perubahan nyata yang bekerja karena disesuaikan dengan kondisi tubuh Anda saat ini, bukan masa lalu puluhan tahun silam. Mungkin topik seperti ini jarang Anda bicarakan dengan teman atau bahkan terasa canggung untuk didiskusikan dengan dokter. Namun faktanya, sirkulasi darah yang optimal, terutama di area yang sangat pribadi, bukan hanya berhubungan dengan performa semata.
Ini juga tentang menjaga kesehatan, membangun kepercayaan diri, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Ketika pembuluh darah berfungsi dengan baik, aspek lain dari tubuh juga ikut terbantu. Dari kelima perubahan tersebut, mana yang menurut Anda paling cocok dan ingin dicoba minggu ini? Mungkin menambahkan sayuran hijau seperti bayam ke menu makan siang, atau rutin minum air putih ekstra di pagi hari. Atau bisa juga mulai melatih otot panggul saat sedang menggosok gigi. Dimulai dari manapun, ingatlah bahwa perubahan kecil dapat membawa dampak besar. Anda sudah melewati perjalanan hidup yang panjang dan penuh pengalaman. Ini bukan saatnya untuk berhenti atau menurunkan ritme, melainkan waktu yang tepat untuk mengambil alih kendali atas hal-hal yang masih bisa Anda atur, seperti menjaga sirkulasi darah, meningkatkan energi, dan merawat tubuh dengan bangga. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami hari ini. Kami sangat menghargai jika Anda mau berbagi pengalaman atau hal baru yang Anda pelajari dengan meninggalkan komentar di bawah. Bagikan juga bagaimana Anda akan mengaplikasikan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari. Masukan Anda sangat berarti dan memberikan semangat besar bagi kami untuk terus berkarya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain. Dukungan Anda sangat membantu kami dalam menciptakan konten yang berkualitas dan menginspirasi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.